Jody tidak mendengar ibunya masuk ke lumbung. Ibunya sebenarnya kesal. Tetapi ketika dia memandang ke arah kuda poni dan bagaimana Jody mengurusnya dengan baik, rasa bangga tumbuh di dalam dirinya. "Apa kau melupakan kayu bakar?" Dia bertanya dengan lembut. Sebentar lagi gelap. Tidak ada kayu di rumah. Dan ayam-ayam belum diberi pakan. Jody segera meletakkan peralatannya. "Aku lupa, Bu." "Ya, setelah ini lakukan tugasmu dulu, supaya kau tidak lupa. Kuduga kau akan melupakan banyak hal sekarang, jika aku tidak mengawasimu." "Boleh minta wortel dari kebun untuknya, Bu?" Dia memikirkan permintaan itu sejenak. "Oh, kurasa boleh. Tapi ambil wortel yang besar dan keras. Wortel menjaga bulunya tetap bersinar," kata Jody. Dan sekali lagi sang ibu merasakan kilasan rasa bangga yang asing. Itulah kutipan dari novela Kuda Poni Merah karya John Steinbeck yang akan kita bahas sekarang. Ya, jadi ini adalah novela dari penulis Amerika John Steinbeck yang diterjemahkan oleh Nabil Wibisana dan Afris Irwan, terbitan Sirsa itu bacanya. Karena novela ini jadi nggak terlalu tebal, cuman 140-an halaman. Dan John Steinbeck ini salah satu penulis Amerika yang saya suka gitu, karena bahasanya tuh lugas, tidak bertele-tele, dia tidak berusaha menyampaikan dengan diksi yang dibuat-buat terdengar indah begitu. Jadi gampang sekali diikuti. Nah, akhir-akhir ini saya memang suka baca fiksi yang sederhana gitu ya, ceritanya tekniknya mungkin tidak terlalu rumit gitu, sehingga cukup sekali baca kita sudah paham apa yang dimaksud penulisnya. Itulah yang ditawarkan Steinbeck ya. Dan di buku ini, seperti cerita-cerita Steinbeck yang lain, dia itu bercerita tentang kehidupan di peternakan di desa di Amerika. Jadi sebelumnya saya juga baca tulisannya yang Tikus dan Manusia. Nah, itu juga menceritakan kehidupan di peternakan kan. Di sini juga begitu, karena banyak orang Amerika rupanya hidup dari peternakan gitu. Jadi mereka punya peternakan, ladang yang luas gitu untuk mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Di sini dalamnya ada 4 kisah sebetulnya, 4 kisah yang terpisah tapi masih saling terhubung. Di tokoh-tokohnya itu masih sama gitu. Kayak baca slice of life gitu ya. Tokohnya itu ada berkisar di seorang anak bernama Jody. Kenapa judulnya Kuda Poni Merah? Karena di cerita pertama itu diceritakan Jody ini akhirnya mendapatkan hadiah kuda poni pertamanya dari sang ayah yang bulunya berwarna merah. Nah, sebagai anak seorang penggembala ya, Jody sangat senang mendapatkan kuda itu, meskipun kuda poni ya, bukan kuda yang macam-macam. Mungkin kudanya terkesan biasa saja, tapi senang sekali Jody dengan kehadiran kuda itu. Kemudian harinya menjadi lebih berwarna. Setiap harinya itu dia dedikasikan untuk merawat kudanya tumbuh besar gitu. Itu seperti kutipan yang saya baca di awal tadi itu kan memperlihatkan bagaimana Jody itu lupa dengan sekitarnya ketika sudah fokus ke kudanya. Sampai-sampai dia disuruh ngambilin kayu bakar sama ibunya, tapi dia lupa karena sibuk ngurusin kuda. Itu sederhana sekali kan. Jadi cuman ada seorang anak mendapat hadiah kuda poni pertamanya dari sang ayah. Kemudian bagaimana cerita dia merawatnya sampai akhirnya kuda poni yang sangat disayang itu harus mati karena kena penyakit. Itu diceritakan bagaimana kudanya sakit, kemudian perpisahan yang cukup dramatis ya antara Jody ini dengan kuda poninya yang dia panggil itu Gabilan. Dia beri nama Gabilan. Nah, di 3 cerita sisanya masih menceritakan kehidupan Jody ya, di peternakan itu, ya. Nah, itu ceritanya juga
masih di seputar peternakan, nggak kemana-mana. Tokoh-tokohnya juga masih itu aja. Ada Jody, ada bapaknya Carl, ada orang yang melatih kuda, Billy Buck dan lain sebagainya. Ada ibunya juga. Jadi berkisar di situ aja kehidupan kita, kayak membaca keseharian Jody sebetulnya. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena pertama, sebagai orang Indonesia juga menjadi tahu ya gimana lanskap kehidupan orang-orang yang tinggal sebagai penggembala gitu, yang memang pekerjaan utamanya penghidupan utamanya itu dari beternak gitu. Kalau di sini kan mungkin kebanyakan petani gitu, kita pun jarang merasakan jadi petani gitu. Ada peternak juga, kita nggak pernah merasakan jadi peternak. Nah itu kita ngelihat tuh digambarkan dengan sangat apik ya gimana kehidupan peternak di Amerika gitu. Mungkin juga berbeda dengan di Indonesia gitu. Kalau kita kan dulu biasanya ngelihat kehidupan gitu di film-film aja gitu ya, dan sekilas-sekilas lalu gitu. Nah ini jadi lebih dekat gitu, betul-betul merasakan nuansanya gimana kehidupan pedesaan di Amerika, yang bukan perkotaan gitu, yang bukan di perkotaan tapi di pedesaannya. Nah ini bacaan yang heartwarming itu, hangat gitu di hati, ringan sekali bacanya. Kita pasti akan senyum-senyum sendiri pas bacanya karena banyak kejadian-kejadian menarik gitu. Termasuk yang paling saya suka itu di endingnya dari bagian pertama itu, ketika kekecewaan dan kesedihannya Jody ditinggal mati kudanya, karena kudanya itu kemudian dibiarkan untuk diberi makan ke burung bangkai. Nah itu sama Jody, burung bangkainya dipukuli sampai sekarat gitu, sampai harus dipisahkan sama ayahnya itu, terus dimarahin sama ayahnya. Jody, kamu nggak tahu itu burung itu bukan yang bunuh kuda kamu tahu kan? Terus Jody cuman bilang, iya aku tahu. Terus sama pelatih kudanya itu Billy Buck, itu Jody terus diangkat, digendong pulang. Nah ini saya suka Billy Buck, terus habis gendong itu dia balik lagi ke ayahnya si Jody, terus bilang, ayolah kawan, demi Tuhan. Tentu saja dia tahu, tapi kamu nggak tahu apa perasaan anak kamu ini gimana. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu bayangannya itu berkelibat di kepala saya itu, scene itu ya sangat jelas gitu di kepala saya, dan cukup dramatis ya. Itu ini menyenangkan sekali pokoknya. Kuda Poni Merah ini boleh cocok dibaca buat bahkan yang tidak terbiasa baca fiksi gitu. Ini cocok baca ini ya. Bernama tipis, bahasanya mudah gitu. Pokoknya buku-buku yang saya rekomendasikan sekarang tuh kebanyakan akan buku-buku yang tipis gini ya, novela-novela, terus yang bahasanya tidak terlalu rumit gitu, mudah dimengerti. Karena setelah berkeluarga terus punya anak gitu, kesempatan baca semakin berkurang gitu. Kebanyakan baca akhirnya di kereta, di LRT gitu, saat perjalanan pulang pergi ngantor. Jadinya butuh bacaan-bacaan yang bisa selesai sekali baca gitu. Kita nggak perlu bolak-balik halaman untuk menangkap maksudnya apa gitu. Nah ini di buku-buku karya John Steinbeck ini salah satu buku yang cocok dibaca di perjalanan pulang pergi ngantor itu, karena kita cukup sekali baca itu udah paham maksudnya apa. Semua buku Steinbeck yang saya baca saya kira cocok ya, termasuk yang Tikus dan Manusia itu juga rekomendasi buat dibaca. Mungkin nanti akan saya bahas di kesempatan lain juga. Terus saya suka dengan cara Steinbeck cerita itu. Jadi gini, dua kekuatan utamanya Steinbeck itu. Pertama adalah deskripsi, penggambaran lanskap, latar tempat kejadiannya seperti apa. Itu biasanya dia sisipkan 1 atau 2 paragraf, bisa di awal, bisa di tengah-tengah cerita. Dan itu saya kira cukup gitu, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi kita bisa menangkap suasananya seperti apa, pegunungannya seperti apa, hutannya seperti apa, ladangnya seperti apa, suasana tempatnya itu juga kita bakal tergambarkan dengan baik. Nah setelah itu John Steinbeck akan bermain di dialog demi dialog antar tokohnya itu, saling menyambung gitu, dan sangat terdengar natural dan seringkali menggelitik. Nah itu
Jadi dua kekuatan utama menurut saya itu yaitu penggambaran skenario, scan latarnya, kemudian di dialog antar tokohnya. Jadi setelah dia deskripsikan tepatnya seperti apa, langsung disuguhkan adegan demi adegan yang berjalan lurus begitu saja. Jadi nggak bikin pusing. Selain itu karena dia penulis Amerika, nama tokoh-tokohnya juga relatif lebih mudah untuk kita hafalkan gitu, dibandingkan penulis-penulis misalkan Amerika Latin atau negara-negara lain yang punya bahasa tersendiri gitu selain Inggris. Itu kan punya nama-nama yang cukup sulit untuk dihafalkan aja, sulit gitu. Kalau ini kan tadi itu Jody, Billy Buck, Carl, itu gampang gitu namanya, nama-nama yang kita juga sering dengar atau lihat di film-film gitu. Nah, jadi ini boleh dimasukkan ke salah satu reading listnya teman-teman sekalian, dan juga buku-bukunya John Steinbeck yang lain. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya bahas untuk buku tipis ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.